Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yennifer. Aku dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang bagaimana sih cara penanganan kelahiran pada anak babi. Nah, tujuan aku buat video ini karena untuk menyelesaikan tugas yang dikasih sama Pak Prof. Inengah Kertabesung, yaitu di pelajaran manajemen babi. Nah, aku sebelum mau ngejelasin semua itu, aku mau kasih tahu kalian nih gimana sih uh, stadium-stadium sebelum kelahiran tersebut terjadi, bahkan berapa lama sih induk babi akan hamil. Nah, yang pertama, induk babi itu akan hamil selama 115 hari, 115. Nah, gimana sih cara kita tahu gitu? Nah, itu tuh biasa kita tahu gara-gara setelah kita mengawinkan baby tersebut, kita akan mencatat tanggalnya, kayak ditambahin 115 hari. Tapi ada beberapa peternak yang gak nyatet. Gimana sih cara dia tahu kalau misalnya babinya mau lahiran? Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa stadium dan bagaimana sih ciri-ciri babi yang mau lahiran gitu. Nah, biasanya untuk babi yang mau lahiran, dia itu gelisah, terus vulvanya bengkak, merah, berlendir, dan ada ciri-ciri tersebut sesuai dengan stadium-stadium yang mereka alami. Oke, aku bakal ngasih tahu tentang stadium pertama, yaitu stadium persiapan, dimana biasa untuk proses kelahiran babi yang normal, dia itu gak nafsu makan, terus perut bagian bawahnya itu kayak turun gitu, jatuh ke tanah, terus urat sekitar vulvanya dia mengendur, terus biasanya pada ambingnya itu mengeras, kemudian putingnya kebiruan. Nah, kemudian untuk air susunya itu biasa keluar kira-kira 12 jam sebelum kelahiran itu terjadi. Seperti itu untuk stadium pertama, yaitu stadium persiapan. Next, stadium kedua. Nah, stadium kedua adalah stadium pembukaan. Nah, jadi umumnya pada babi-babi yang sedang di tahap kedua, yaitu stadium pembukaan, dia itu bakal gelisah, terus kemudian akan sedikit-sedikit kencing, sedikit-sedikit kencing, kayak kencing-kencing terus gitu. Nah, pada tahap ini tuh mereka tuh berkontraksi perutnya. Jadi saat mereka berkontraksi perutnya, janinnya itu terdorong ke belakang, ke bawah juga, jadi menyebabkan perut babi tersebut jatuh ke bawah gitu. Nah, karena kontraksi yang terus menerus yang kencang itu akan membuat janin turun ke bawah dan serviks untuk melahirkan itu akan terbuka. Nah, jadi sehingga memudahkan mereka dalam proses kelahiran. Namun pada beberapa babi itu tidak normal, sehingga serviksnya tidak terbuka, sehingga mempersulit proses kelahiran babi tersebut. Nah, ya selanjutnya stadium ketiga, itu proses kelahiran atau proses pelepasan. Nah, di stadium ini tuh dimana biasanya prosesnya itu selama 1-12 jam, tergantung pada anak-anak babi yang ada di dalam kandungan ibu babi ini. Nah, biasanya babi itu kan bersifat peridi. Peridi itu memiliki anak banyak. Nah, sehingga proses itu memakan waktu yang lama karena hal tersebut. Nah, jika kalau misalnya nggak ada hal yang kenapa-napa pada babi tersebut, diusahakan biarkan saja mereka melakukan proses kelahiran tersebut. Karena kalau misalnya peternaknya ikut campur, kemudian babinya merasa tidak nyaman, babinya akan merasa kayak ini tuh sebuah ancaman gitu. Jadi dia bakal berdiri, bakal nggak nyaman berdiri gitu. Padahal kan seharusnya dalam proses kelahiran tersebut berbaring. Kalau misalnya peternak itu udah terbiasa sama induk babi yang sering hamil atau sering lahiran dan babinya fine-fine aja, kayak nggak apa-apa, udah mau mendekati waktu 12 jam tapi babinya tuh belum ngeluarin semua anak-anaknya. Nah, maka biasanya dari peternak juga bisa nyuntikin hormon oksitosin atau enggak
hormon-hormon semacam itu yang untuk membantu proses kelahiran tersebut, untuk kontraksinya lebih kencang lagi. Karena biasanya proses kelahiran tersebut selesai ditandai dengan keluarnya plasenta. Jadi kita tahu kapan sih babi ini udah selesai lahiran atau masih ada anaknya lagi. Hal-hal yang harus diperhatiin itu, misalkan nih kita nggak mau ikut campur tangan, tapi si induk babinya nih makan anaknya. Nah itu kita harus banget kita handling itu biar anak-anak babinya tuh nggak dimakan sama babinya. Karena terkadang ada beberapa babi yang karena pernah melahirkan terus dia makan plasentanya, terus untuk next kehamilannya saat dia melahirkan anaknya itu dimakan. Nah oleh karena itu kita harus ambil, kita bersihin anaknya, jangan sampai dimakan sama ibu babi ini gitu. Soalnya ada babi yang kanibal gara-gara dia udah pernah memakan plasenta tersebut. Nah selain itu plasenta juga nggak baik untuk dimakan karena bisa mengganggu pencernaannya si babi sehingga perutnya bisa sakit, terus air asinnya bahkan nggak bisa keluar gitu kalau misalnya dia makan plasenta tersebut gitu. Jadi jika sudah keluar plasentanya segera dibersihin atau kan ditanam juga bisa. Nah sekarang kita baru masuk ke gimana sih cara kita memanajemen perawatan anak babi setelah kelahiran. Yang pertama, babi-babi yang baru lahir itu kita harus bersihin moncongnya atau bagian mulutnya biar saluran pernafasannya tuh enak dan dia bisa nafas gitu. Dibersihin deh sama peternak gitu. Yang kedua, itu kita bisa ngasih anak babi yang baru lahir ini ke induk babinya. Jadi kita bisa kasih dia untuk menyusui, karena kolostrum atau air susu yang ada pada induk babi itu sangat baik untuk antibodi daripada si anak ini, apalagi dari 24 jam pertama setelah induk babi itu melahirkan. Untuk yang ketiga itu adalah pemotongan tali pusar anak babi untuk memberhentikan pendarahan dan infeksi. Soalnya kalau misalnya nggak dipotong takutnya kena kotor segala macam dan itu bisa menjadi penyebab adanya infeksi. Yang keempat, kita bisa ngelakuin potong gigi di gigi anak babi yang kecil. Soalnya mereka kan punya 8 gigi yang tajam gitu. Jadi dia tuh bisa ngelukain mamanya sendiri, induk babinya sendiri, dan babi-babi lain. Misalnya mereka bercanda gitu, terus kayak kegigit gitu, bisa berdarah segala macam gitu. Jadi lebih baik untuk dipotong. Yang kelima, ekor babi ini akan dipotong nyisain sekitar 2-3 cm. Karena biasanya anak-anak babi itu suka main, jadi kayak main tarik-tarikan ekor gitu. Jadi biar nggak gigit satu sama lain, emang sengaja dipendekin gitu. Yang keenam, pada babi-babi tersebut jika sudah berumur 3 minggu, mereka kayak dikasih identitas gitu biar peternak ini tahu bagaimana sih perkembangan anak babi yang 1, yang 2, yang 3, terus udah diberikan obat apa saja, vaksin apa saja, dan obat cacing apa saja, seperti itu. Jadi untuk mengetahui bagaimana informasi pada setiap babi-babi atau perkembangannya mereka. Misalnya kayak, oh ini bibit unggul, oh ini kurang bagus sehingga harus dikastrasi, oh ini yang diinginkan menjadi induk selanjutnya atau bagaimana. Seperti itu fungsinya. Terus yang ketujuh, nah biasanya yang terakhir itu dilakukan saat babi tersebut berumur 4-5 minggu. Nah biasanya akan ada dilakukan kastrasi atau sterilisasi pada anak-anak babi yang baru berumur 4-5 minggu. Karena ini tuh untuk menyeleksi bagaimana sih bibit yang unggul dibiarkan, tapi yang tidak unggul itu biasanya dikastrasi karena tujuannya biar mereka nggak kanibal, terus lebih aktif, lebih banyak lemak, lebih cepat gemuk gitu. Dan juga itu juga bisa menjinakkan babi-babi itu dan tidak asal kawin. Jika kalau misalnya
mereka itu tidak dikastrasi. Part terakhir yaitu dimana apa sih penyebab anak-anak babi itu rawan mati gitu. Nah, aku mau ngejelasin yang pertama. Ini yang paling sering kejadian itu saat babi-babi tersebut, anak babi tertindih sama induknya sendiri. Oleh karena itu biasanya di kandangnya ada kandang khusus untuk lahiran. Jadi ada induknya, terus ada tempat untuk anak-anak babi tersebut. Karena biasanya induk babi itu kan gede ya. Nah, mereka tuh nggak sengaja nindih anaknya sendiri dan mati gitu. Nah, selain itu ada juga yang kedua, matinya karena kedinginan atau hipotermia. Jadi kan anak-anak babi itu belum bisa menghasilkan panas tubuhnya sendiri. Jadi mereka itu kadang kedinginan gitu. Oleh karena itu kita bisa hindarin dengan cara kita kasih alas, terus atau nggak jerami atau lampu penghangat. Nah, yang ketiga ini biasanya mereka tuh kadang nggak dapet air susu dari ibunya karena puting susunya bisa aja lebih sedikit daripada anak babi yang dilahirkan. Jadi kayak rebutan gitu. Jadi mereka kadang ada yang nggak dapet, terus mati gara-gara imunnya tuh kurang karena kan air susu atau kolostrum itu kan mengandung banyak antibodi. Nah, mereka nggak dapet gitu. Nah, bisa juga matinya karena terserang penyakit. Terus bisa juga dikarenakan induk yang kanibal. Jadi dia matinya karena dimakan sama induknya sendiri. Maka dari itu kayak sangat penting banget kita juga memperhatikan proses kelahiran induk tersebut, dan kita juga harus memperhatikan setelah proses kelahiran tersebut, apalagi kayak sampai berumur 10 hari atau 14 hari karena setelah 14 hari tersebut baru terbentuk antibodi dari badannya si babi ini, menyesuaikan dengan kandangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Oke, sekian informasi dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan yang aku sampaikan, dan aku juga berharap banget kalau kalian bisa pakai ilmu ini untuk membantu proses kelahiran babi-babi kalian agar tetap sehat dan gemuk. Oke, terima kasih semuanya.